Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Puji Rahayu, NIM 21110104036. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah dalam manajemen kelas terbagi menjadi dua, yaitu kasus yang terjadi di dalam kelas dan pengelompokan masalah dalam pengelolaan kelas. Ada 3 faktor yang memengaruhi hambatan guru dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik yang dimaksud di sini yaitu mengenai kelengkapan fasilitas belajar, seperti ruang kelas, media, biaya, dan yang dapat memungkinkan siswa belajar dengan baik. Yang kedua, kondisi sosioemosional. Kondisi siswa juga menjadi persoalan penting di dalam kelas, karena kondisi peserta didik inilah yang akan membuat proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi berhasil atau sebaliknya. Yang ketiga, organisasional. Kondisi organisasional berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal ini berkaitan dengan keluarga, dan faktor eksternal merupakan faktor yang memengaruhi lingkungan sekolah, lingkungan bermain, suasana lingkungan belajar, dan sebagainya. Jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, masalah perilaku. Masalah perilaku sering menjadi fokus utama dalam pengelolaan kelas. Hal ini mencakup perilaku yang mengganggu, tidak patuh, dan agresif. Yang kedua, masalah motivasi. Beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam memotivasi diri mereka sendiri untuk belajar. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya minat terhadap materi pelajaran atau masalah-masalah pribadi di luar kelas. Yang ketiga, masalah akademik. Masalah akademik mencakup kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menguasai keterampilan tertentu, atau mengikuti kecepatan pembelajaran kelas. Yang keempat, masalah sosioemosional. Masalah sosioemosional melibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, membangun hubungan yang sehat, atau mengelola emosi dengan baik. Mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Dalam mengatasi masalah, guru harus menggunakan pendekatan interpersonal dan melimpahkan kepada guru bimbingan konseling. Selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola kelas dengan menggunakan pendekatan dan pengelolaan manajemen kelas yang efektif. Seperti penanganan diperuntukkan bagi semua siswa, penanganan sebagai proses individuasi, penanganan menekankan hal yang positif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.